Nama saya Irman Mirsadatul Jannah, asal Jombang, Jawa Timur. Alhamdulillah, Allah mengabulkan salah satu di antara jutaan mimpi saya untuk belajar di salah satu sekolah taklim atik, yaitu Institut Imam Nafei Ranger Maroko. Semoga bermanfaat. Sesi 1. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Insya Allah baik kan? Baik. Langsung saja. Jadi tujuan video ini dibuat karena banyaknya teman-teman yang penasaran, yang tertarik untuk kuliah di sini, dan kita dengan waktu yang sangat sempit, jadinya ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Oleh karena itu, saya dan teman saya Emi, kita berinisiatif untuk membuat video nanti pas tes gimana, gambaran-gambaran yang berhubungan dengan kuliah di sini. Simak videonya baik-baik. Pada masing-masing lembaga nanti tesnya ada 3 sesi teman-teman. Yang pertama sesi tes tulis, yang kedua tes lisan, yang ketiga tes Quran. Tes tulis semuanya menggunakan bahasa Arab tentunya ya. Pada tes tulis ini mencakup pengetahuan bahasa Arab dan pengetahuan umum agama. Contohnya pengetahuan bahasa Arab itu apa aja? Contohnya kita dikasih mufradat nih. Terus kita disuruh itu pengertian murad dari mufradat itu apa maksudnya. Kalau gitu kita akan diminta tentang persamaan kata atau lawan kata dari mufradat tersebut. Tes bahasa Arab ini kita akan diuji tentang tata penyusunan bahasa Arab yang baik dan benar. Terus diminta insya'i maudhu'nya atau temanya itu biasanya diambil dari peristiwa-peristiwa atau berita yang lagi masyhur saat ini. Contohnya kalau tahun 2018 kemarin kita diminta menuliskan tentang bagaimana perdamaian dunia atau perang yang terjadi di Palestina. Nah itu, tes tulis itu mencakup pengetahuan agama seperti pengetahuan ilmu nahwu, ilmu shorof, balaghah, mantik itu kadang, terus fikih siroh atau siroh nabawiyah atau tarikh. Nah, terus kemudian ada yang terlewat, materi tes lisan versi Kemenak. Penilaiannya berdasarkan tingkat kelancaran berbicara dengan bahasa Arab. Penguji akan meminta kita untuk mendeskripsikan salah satu gambar yang disediakan. Lalu beliau akan menanyakan hal lain seputar pengetahuan agama. Apapun pertanyaan yang diberikan harus dijawab dengan bahasa Arab. Jangan lupa. Yang jalur PBNU, jalur PBNU tesnya apa aja sih? Tesnya tuh sama, materinya sama, hampir mendekati lah. Cuma kalau di PBNU itu lebih ke soal-soal KNU-an. Kenapa begini? Ya tentu saja dong, karena kan PBNU Nahdlatul Ulama, mereka mengkhususkan delegasi NU. Jadinya soalnya sekitar 30 atau 40% itu tentang KNU-an, pengetahuan KNU-an, seperti halnya kapan NU didirikan, siapa pendirinya, bagaimana asal-usulnya, prinsip-prinsip KNU-an, terus dasar-dasar KNU-an bagaimana, terus siapa sekarang ketua NU, ketua syuriahnya, siapa ketua tanfidiyahnya. Baca-baca aja di internet tuh banyak kok materinya, tenang aja. Sesi kedua, tes lisan.
lisan biasanya yang menguji Bapak Sudrajat sendiri, pengurus PBNU yang mengurusi masalah beasiswa, terus dibantu oleh rekannya yang juga pengurus dari PBNU. Biasanya tes lisannya ya tetap menggunakan bahasa Arab. Terus kita disuruh baca kitab kuning gundul, yang kitabnya itu nggak bisa ditebak. Kalau teman-teman ingin mempersiapkan diri untuk sesi tes kedua ini di PBNU, lebih baik persiapannya jangan mendalami satu kitab, tapi dalami tentang teknik bagaimana membaca kitab dan memurati atau memahami kitab dengan baik. Nah, itu dia tekniknya. Bukan belajar satu kitab seperti pengalaman saya tahun kemarin. Saya belajar Kifayatul Akhyar. Di sekolah ada sorogan khusus belajar kitab Kifayatul Akhyar, tapi ternyata waktu tes bukan itu kitab yang diujikan. Nah, ini setelah melewati tes ini kadang ada juga yang ditanya-tanyai tentang pengetahuan NU-nya secara langsung, kayak tahlil, baca istighosah, kayak amalan-amalan NU itu nanti diperdalam lagi untuk persiapan tes PBNU. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق 3 دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan memulai sesi yang kedua. Tapi sebelum itu saya punya sedikit tambahan dan catatan penting buat teman-teman. Jadi kalau untuk ingin mengetahui waktu diadakannya tes, tempatnya, syaratnya harus apa, silahkan untuk Kemenak kunjungi web resmi Kemenak. Dan untuk PBNU, teman-teman bisa mengunjungi langsung ke kantor PBNU di Jakarta Pusat. Sesi 2 ini kita akan lebih fokus kepada apa yang akan teman-teman lakukan setelah melewati tes, setelah lolos tes Amin. Untuk tes Kemenak biasanya ada di web resmi Kemenak yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, sedangkan untuk PBNU biasanya diumumkan secara tertutup, teman-teman. Kalau pengalaman saya kemarin itu diumumkan dengan cara Ustadz Ahmad Sudrajat yang mengurusi beasiswa PBNU. Beliau memasukkan teman-teman yang lolos ini dalam satu grup WA. Nah, jadi pengumumannya untuk PBNU secara tertutup, tidak ada di webnya PBNU. Setelah lolos tes, masing-masing lembaga akan mengarahkan untuk persiapan data apa saja yang akan dibutuhkan. Nah, penggambarannya data-data apa saja yang akan dibutuhkan ini dia. Dari pengalaman saya nih, saya mau sedikit cerita. Jadi yang paling sulit menurut saya itu menyiapin SKCK. Kenapa SKCK? Karena SKCK pembuatannya mulai dari desa baru bisa naik ke kecamatan, baru naik ke kabupaten, dan syaratnya untuk bisa ke luar negeri kita harus sampai ke tingkat provinsi. Setelah teman-teman berjuang dalam proses data, pasti penasaran, nanti aku masuk sekolah apa ya? Tenang aja. Kalau teman-teman yang lolos Kemenak,
teman-teman bisa milih pengen universitas apa. Ada beberapa pilihan universitas ta'lim ali, sedangkan untuk teman-teman yang lolos tes PBNU, teman-teman nggak bisa milih pengen universitas apa, karena penempatan universitas kita ditentukan oleh Ustadz Ahmad Sudrajat. Tapi tenang aja, insya Allah pemilihan ini bukan pemilihan yang sembarangan. Jadi pilihannya berdasarkan nilai dan berdasarkan perkiraan beliau, zonnya beliau kepada masing-masing individu. Kira-kira pantasnya di mana? Karena beliau yang lebih tahu. Beliau yang lebih tahu. Selain dari nilai hasil tes, beliau juga menggunakan pertimbangan tentang kecocokan kita di universitas mana. Dari mana kok bisa mempertimbangkan seperti ini? Karena pas tes itu teman-teman, Ustadz Sudrajat itu ikut mengetes, apalagi beliau ikut mengetes kita secara lisan. Nah dari situ beliau bisa tahu cocoknya di mana, bagusnya di mana, baiknya di mana. Bukan cuma nuruti pengennya di mana, ya gitu. Teman yang nantinya akan jadi delegasi PBNU akan ditempatkan pada salah satu di antara beberapa pilihan universitas ta'lim atik yang ada di Maroko. Di antaranya jangan sampai teman-teman ngerasa nyesel udah ditempatin di situ, udah ditempatin di universitas yang dipilihkan. Kenapa? Karena niat kita tolabul ilmi bukan untuk sekedar pengen kuliah di luar negeri. Yakin orang-orang yang cuma niat pengen kuliah di luar negeri nanti di sininya akan banyak kesulitan gitu. Selesai proses pemberkasan dan pemilihan universitas, biasanya PBNU akan sejak 2 tahun ini 2018 dan 2017 PBNU mengadakan karantina. Tujuannya apa? Karena proses kita sebagai delegasi PBNU tidak hanya berhenti pada tes di Jakarta. Kita akan menghadapi tes lagi saat akan masuk universitas. Apa tujuan tesnya? Tujuan tesnya adalah untuk mengetahui kemampuan kita. Pasnya di mana? Pasnya masuk kelas berapa? Nah, ini lebih diuji lagi. Tadi sudah saya bilang, tata niat tolabul ilmi ikhlas ditempatin di mana. Nah, selesai tes ini, apapun hasil dari tes yang kedua yang di Maroko ini, itu lebih menguji keikhlasan teman-teman. Jadi siapin mental yang kuat. Apa aja yang akan kita lakukan di karantina nanti? Karantina nanti kita akan belajar bahasa Arab, terus belajar kitab, diajak mengaji, ditanamkan budaya KNU-an agar tidak punah pada saat nanti kita sudah berada di Maroko. Maroko itu adalah negara yang mazhabnya Malikiyah. Tapi pengalaman saya di karantina PBNU 2018 yang diadakan di Pondok Pesantren Asuhan Gus Hayid yang tempatnya ada di Jakarta Selatan, kita diajari bahasa Arab oleh guru yang dari Indonesia ada dan guru dari Sudan, biar kita terbiasa mendengarkan orang-orang Arab itu berbicara, biar kita terbiasa dengan pengucapan pelafalan bahasa Arab yang cepat gitu. Saya tidak bisa memastikan bahwa tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang sistem yang diadakan oleh PBNU akan sama seperti pengalaman saya, karena biasanya PBNU sistemnya berubah-ubah tiap tahun teman-teman. Jadi siap-siap aja. Menyampaikan hal terakhir nih teman-teman yang sangat penting, titik terpentingnya dari video yang udah panjang lebar, yaitu hal yang terpenting adalah kita punya niat yang baik. Insya Allah dengan niat yang baik dan benar, Allah akan memudahkan jalan kita. Ketika kita tidak dimudahkan oleh Allah pada jalan yang kita inginkan, berarti kita akan dimudahkan pada jalan lain yang Allah inginkan, yang itu sudah pasti dipastikan itu terbaik untuk kita. Jadi apapun nanti yang akan teman-teman hadapi, baik saat tes ataupun bahkan sebelum tes,
dan setelah tes sampai nanti teman-teman di sini. Nah, dengan itu kita bisa menjalani amanah hidup yang diberikan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Menanamkan niat yang benar sejak awal itu sangat penting. Karena andaikan sejak awal kita salah niat, gak akan kuat kita menghadapi resiko-resiko dan cobaan-cobaan, rintangan-rintangan sebelum tes sampai nanti sudah di sini, bahkan sudah kuliah di sini. Mencari ilmu adalah kewajiban seorang muslim yang sangat mulia. Jadi kalau kita mencampurkan suatu kesalahan sedikit saja, suatu keburukan sedikit saja, itu bisa merusak dari kemuliaan, dari nilai mencari ilmu itu sendiri. Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan amanah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan di video ini. Jadi sekarang saya tunggu nih teman-teman semuanya dan menjadi bagian dari keluarga baru saya. Sampai ketemu dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.